Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakalan mereview sinopsis alur film action, yang dimana film ini berjudul Rescue 1-on-1 tahun 2024. Menceritakan tentang perjuangan mantan polisi Korea yang harus melawan ratusan gangster hanya seorang diri. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Alkisah, film Rescue 1-on-1 ini menceritakan tentang perjuangan seorang polisi baik asal Korea yang harus melawan ratusan gangster. Di awal film kita akan diperlihatkan scene yang sangat kejam yang dimana terdapat beberapa orang yang sedang dieksekusi oleh para gangster. Di sana kita pun akan diperkenalkan dengan ketua dari para gangster tersebut yang bernama Lee Kwon. Dirinya yang sedang bad mood rupanya telah menangkap beberapa orang untuk dieksekusi. Hal tersebut dia lakukan karena salah satu dari mereka terdapat seorang intel polisi yang telah mengetahui bisnis haram yang dia lakukan. Dengan sangat keji, antek-anteknya pun langsung mengeksekusi para tahanan itu dengan santuinya. Namun, pada saat dirinya akan mengeksekusi tahanan yang terakhir, hal tersebut pun berhasil digagalkan oleh para polisi yang telah mengepung tempat tersebut. Nah, tahanan yang selamat itu bernama Dong Yang. Dirinya merupakan intel kepolisian yang berhasil membongkar bisnis haram milik Lee Kwon. Dan dengan adanya hal tersebut, baku tembak pun akhirnya tidak terelakkan lagi, Bray. Hingga pada akhirnya, hasil dari baku tembak tersebut, bos gangster yaitu si Lee Kwon dan juga pimpinan dari polisi harus mati satu sama lain. Nah, sebelum mati, sang pimpinan polisi pun berwasiat kepada Dong Yang yaitu si Intel, bahwa dirinya harus merawat anaknya yang masih kecil yang bernama Tao Tao. Oh alah, bukannya ngasih jabatan, malah nitipin beban ya si pemimpin ini. Sungguh sangat beban memang. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Setelah tragedi di awal tadi, Dong Yang pun akhirnya menjadi ayah angkat dari si bocil. Bocil tersebut bernama Tao Tao. Dirinya merupakan anak yang diwasiatkan kepada Dong Yang. Di sana Dong Yang pun merawat anak itu dengan sepenuh hati selayaknya anak sendiri nih, Bray. Hingga pada suatu hari, si bocil yang sedang main di luar rumah malah harus diculik oleh pria bertopeng misterius. Walah, nggak anak nggak bapak, sama-sama beban ya rupanya. Melihat kejadian tersebut, Dong Yang pun tentu saja auto panik setengah edan, Bray. Karena ya dirinya nggak mau gitu jika harus kualat setelah melanggar wasiat dari si pemimpin. Nah, maka dari itu, dirinya pun berusaha untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat nih, Bray. Namun bukannya ditanggapi dengan baik, si polisi pun malah merasa bodoh amat akan hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena rupanya sudah banyak sekali anak yang hilang belakangan ini. Wah, sungguh sangat nggak habis fikri ya polisi ini. Nggak guna banget gitu. Hampir mirip lah kayak polisi di... Mendapatkan perlakuan tersebut, Dong Yang pun akhirnya memutuskan untuk mencari si bocil seorang diri. Dan dengan ilmu intel yang dia miliki, perlahan dirinya pun mencari data Dan dengan ilmu intel yang dia miliki, perlahan dirinya pun mencari data perihal anak yang hilang ke suatu tempat. Hingga
pada akhirnya, Dong Yang pun bertemu dengan seorang pria bernama Barton. Nah, si Barton ini merupakan orang yang akan membantu Dong Yang untuk mencari si bocil. Di sana Barton juga rupanya sudah tahu bahwa kedatangan Dong Yang ke tempat tersebut yaitu untuk mencari anak-anak yang hilang. Dan terungkaplah fakta bahwa anak-anak yang hilang itu rupanya telah diculik oleh para gangster untuk dikumpulkan kemudian di-unboxing dan dijual organnya. Diketahui dalang dari bisnis ini adalah yaitu bos gangster yang kita lihat di awal film, Bray. Namun karena Lee Kun sudah mati, bisnis itu pun telah diteruskan oleh anaknya yang bernama Yuan. Mendengar hal tersebut, Dong Yang pun tentu saja tidak tinggal diam, Bray. Dirinya dan juga Barton akhirnya berusaha menyusun rencana untuk menyelamatkan para bocil. Hingga pada akhirnya, Dong Yang dan Barton pun harus berpura-pura sebagai pembeli organ untuk bisa masuk ke dalam sana. Terlihat banyak sekali para bocil yang disekap selayaknya binatang ternak. Dan melihat hal tersebut, Dong Yang si paling peduli pun akhirnya memberontak dan berusaha menyelamatkan para bocil. Yang membuatnya pun harus berhadapan dengan puluhan gangster yang berusaha untuk mengalahkannya. Semakin menarik ya film ini. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari film ini? Apakah Dong Yang bakalan berhasil menyelamatkan si bocil? Atau malah si bocil bakalan tewas di unboxing oleh para gangster? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Rescue 1-on-1 ini diproduksi oleh Wilson Yip sebagai sutradaranya, Raymond Wong yang berperan sebagai produser, dan ditulis oleh Lee Chan sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Luo Liquin yang berperan sebagai Dong Yang, Wei Lu yang berperan sebagai Ling Ling, Wise Lee yang berperan sebagai Lee Kun, Shin Lu yang berperan sebagai Barton, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini memiliki rating 8,0 dari 10. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,0 dari 10. Karena jujur, Bray, selain memicu adrenalin, film ini juga sangatlah greget parah. Kok mau gitu, Dong Yang merupakan seorang polisi mau-maunya diwariskan seorang bocil beban dari si pimpinan. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Berlokasi di US dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 99 menit atau 1 jam 39 menit, Bray. Dengan aspek rasio 2.39:1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya lumayan untung parah, Bray. Yang dimana dengan modal awal sebesar 67 juta US dollar, film ini mampu mendapatkan pendapatan total yaitu sebesar 200 juta US dollar. Wadaw, sungguh duit yang sangat banyak ya, dan sangat jauh dari kata rungkan. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Rescue 1-on-1 tahun 2024.
Oh iya Bray, tak lupa juga, di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit 'em up.